Bel, kamu sadar nggak sih Bel? Belakangan ini cuaca Jakarta lagi labil banget. Kemarin panasnya kayak simulasi neraka bocor, hari ini mendung syahdu. Astaga doh, jangan ngomongin cuaca deh. Aku tuh dari kemarin pusing. Bukan karena cuaca, tapi gara-gara timeline media sosial aku isinya orang-orang pada liburan mulu. Ke Bali lah, ke Labuan Bajo lah, ada yang ke Jepang pamer salju. Terus aku pamer kantung mata di depan laptop. Nyebelin banget kan? Ya, namanya juga media sosial, Bel. Kan yang dipamerin yang bagus-bagus aja. Jarang kan ada yang update status, "Alhamdulillah hari ini berhasil diomelin bos di depan anak magang." Bener juga sih. Tapi ya Dok, jujur aja nih, aku tuh kadang ngerasa bersalah loh. Ngerasa bersalah gimana maksudnya? Karena nggak bisa pamer liburan? Ya bukan dong. Gini loh, aku kan selalu berusaha nerapin prinsip work-life balance atau keseimbangan antara kerjaan sama kehidupan pribadi. Pokoknya jam 5 sore, teng, laptop tutup. Bos mau chat, rekan kerja mau nelpon, bodo amat. Waktunya me time. Waktunya nonton drakor, luluran, ngopi cantik. Bagus dong. Itu kan sehat buat mental kamu. Menghindari stres berlebihan ya kan? Nah, itu dia masalahnya, Dok. Teorinya sih bagus. Tapi prakteknya, kok aku malah ngerasa rugi sendiri ya? Wah, menarik nih. Rugi gimana coba? Ceritain. Ya rugi. Misalnya nih, pas aku tutup laptop jam 5 sore, teman-temanku yang lain tuh masih pada ngerjain tugas. Mereka lembur, mereka bantuin proyek tambahan, mereka fast response kalau bos butuh sesuatu malam-malam. Terus efeknya ke kamu apa? Efeknya, pas akhir tahun, pas evaluasi kerja, mereka yang dapat pujian. Mereka yang dapat bonus gede, mereka yang dipromosiin. Lah aku, bosku cuma bilang, "Bella kerjanya bagus, tapi kurang inisiatif ya." Aduh. Padahal kan aku ngerjain tugas sesuai porsinya, nggak kurang, nggak lebih. Tapi karena aku nerapin work-life balance itu, aku malah kelihatan kayak orang yang malas dan nggak niat maju. Kan sebel. Oh, jadi kamu merasa dihukum karena mencoba sehat secara mental. Ibaratnya, kamu tuh lagi ikut lomba lari maraton, tapi kamu milih jalan santai sambil makan es krim karena kamu peduli sama sendi lutut kamu. Pas sampai garis akhir, juri malah marah karena kamu gak berdarah-darah kayak peserta lain. Nah, itu dia. Tepat banget analoginya. Masalahnya sekarang, salah nggak sih aku pengen hidup seimbang? Kok rasanya dunia kerja sekarang tuh menuntut kita buat jadi budak korporat seutuhnya biar bisa sukses? Kalau mau karir naik, harus siap kerja 24 jam. Kalau mau santai, ya udah terima nasib karirnya mentok di situ aja. Nggak ada jalan tengahnya apa? Masalah yang kamu hadapi ini sebenarnya masalah klasik. Ini tuh perdebatan abadi antara mengejar ambisi dan menjaga kewarasan. Kalau kita bedah, ini bisa panjang, Bel. Ya elah, mau bedah-bedah segala. Ini bukan pelajaran biologi, Dok. Sabar dulu dengerin. Kalau kita mikir dari dasarnya, apa sih tujuan utama dari konsep keseimbangan kerja itu? Kan awalnya muncul buat ngelawan jam kerja gila-gilaan zaman revolusi industri dulu. Tujuannya biar buruh nggak mati kelelahan di pabrik. Benar tuh, zaman dulu orang disuruh kerja 16 jam sehari kan? Ngeri banget. Betul. Nah, sekarang konsepnya bergeser. Sekarang konsepnya dipandang sebagai pembagian waktu yang sama rata. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam buat main-main. Padahal realitanya nggak sesederhana itu. Maksudnya? Maksudnya, tiap pekerjaan dan tiap fase kehidupan itu butuh porsi yang beda-beda. Kalau kamu lagi di awal karir, lagi pengen belajar banyak hal, lagi ngejar promosi, ya otomatis porsi kerja kamu harus lebih besar. Kamu nggak bisa nuntut keseimbangan mutlak di fase itu. Kalau kamu nuntut, ya kejadiannya kayak yang kamu alami sekarang, ketinggalan kereta sama teman-teman kamu yang rela gaspol di awal. Tapi kan Dok, kalau gaspol terus nanti malah pingsan di tengah jalan.
Banyak loh anak muda sekarang umurnya masih 20-an, tapi udah penyakitan karena kebanyakan kerja. Betul. Makanya, keseimbangan itu bukan soal jam kerja yang sama persis setiap hari. Tapi, soal gimana kita mengelola energi dalam jangka panjang. Kadang kita harus lari kencang. Kadang kita harus jalan santai. Kadang kita harus berhenti total buat istirahat. Aduh Dok, penjelasanmu kok agak muter-muter ya. Aku butuh contoh nyata yang lebih gampang dicerna otakku yang udah lelah ini. Oke. Aku punya kisah menarik yang relevan nih, Bel. Cerita tentang 2 orang pembuat keris di sebuah desa terpencil. Namanya, kita kasih nama siapa enaknya? Paijo sama Paimin, klasik dan merakyat. Boleh juga. Paijo dan Paimin. Jadi, di sebuah desa yang damai, hiduplah 2 orang pandai besi muda yang jago banget bikin keris. Nah, jadi Paijo dan Paimin ini baru aja lulus dari padepokan pandai besi paling bergengsi di desa itu. Keduanya punya mimpi yang sama, pengen jadi pembuat keris legendaris yang karyanya diakui raja. Tapi, cara mereka berdua ngejar mimpi ini beda jauh, Bel. Beda gimana tuh? Yang satu kerjanya sambil dengerin musik dangdut, yang satu sambil semedi. Ya nggak gitu juga. Bedanya di cara mereka ngatur waktu sesuai sama topik kita hari ini. Si Paijo, dia ini penganut aliran gaspol remblong. Pokoknya kerja. Tiap hari dia bangun sebelum ayam berkokok, nyalain tungku perapian, terus nempa besi sampai larut malam. Gile, itu pandai besi apa robot? Gak capek apa ya? Jelas capek. Tangan Paijo kapalan semua. Mukanya cemong kena jelaga terus. Matanya merah kurang tidur. Dia nggak pernah ikut nongkrong di pos ronda. Apalagi ikut dangdutan kalau ada hajatan di desa. Fokusnya cuma satu, bikin keris sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya. Aduh, kasihan banget hidupnya. Terus si Paimin gimana? Si Paimin kebalikannya. Dia ini penganut setia prinsip work-life balance. Pokoknya jam 8 pagi dia mulai kerja. Jam 5 sore, teng, tungku dia matiin. Udah gitu akhir pekan dia libur total. Mancing di sungai, ngobrol sama tetangga, pacaran di bawah pohon beringin. Santai bener hidupnya. Yeay, tim Paimin garis keras. Hidup itu harus dinikmatin, bos. Nanti keburu ancok kalau kerja mulu. Sabar, Bel. Ceritanya belum selesai. Kita lihat dulu hasilnya. Beberapa tahun berlalu, karena Paijo kerja siang malam, dia berhasil nyiptain puluhan keris dengan berbagai ukiran rumit. Kualitasnya juga makin lama makin bagus karena dia terus-terusan latihan. Keris buatannya mulai terkenal sampai keluar desa. Banyak saudagar kaya yang datang khusus buat beli keris Paijo. Yah, terus Paimin gimana? Jangan bilang kerisnya nggak laku karena dia kebanyakan mancing. Bukan nggak laku. Keris Paimin laku kok, kan dia juga jago awalnya. Tapi karena dia kerjanya cuma sedikit tiap hari, jumlah keris yang dia hasilin jauh lebih sedikit dari Paijo. Selain itu, karena dia nggak banyak menghabiskan waktu buat ngulik teknik baru, ya keris buatannya gitu-gitu aja. Standar, nggak ada inovasi. Tuh kan, bener dugaan aku. Pasti ujung-ujungnya si gila kerja yang menang. Paimin nasibnya sama kayak aku dong, cuma dibilang, kerjanya bagus tapi standar aja. Hah, nyebelin banget. Eits, tunggu dulu. Suatu hari, ada sayembara dari pihak kerajaan. Sang raja butuh 1 keris pusaka yang paling kuat, paling indah, dan paling sakti untuk diwariskan ke putra mahkota. Pemenangnya bakal diangkat jadi kepala empu kerajaan dan hidup enak seumur hidup. Wah, kesempatan emas nih. Pasti Paijo dan Paimin ikutan dong. Jelas, keduanya mempersiapkan diri. Paijo seperti biasa kerja tanpa henti. Dia milih bahan besi paling keras, nempa siang malam tanpa istirahat. Dia pengen bikin keris paling rumit yang pernah ada. Saking semangatnya, dia sampai lupa makan, lupa tidur. Jangan-jangan dia pingsan di depan tungku. Tepat. Seminggu sebelum batas akhir pengumpulan keris, Paijo ambruk, sakit keras.
Badannya nggak kuat lagi nerima siksaan kerja tanpa henti. Kerisnya yang super rumit itu belum selesai. Dia terbaring lemah di ranjang, cuma bisa nangis lihat mahakaryanya terbengkalai. Ya ampun, kasihan banget. Jadi benar kan, kalau kerja terlalu keras itu malah menghancurkan diri sendiri? Terus, Pak Imin gimana? Dia menang dong pastinya. Nah, Pak Imin, dia juga ikutan sayembara. Waktu dengar kabar Pak Ijo sakit, dia sempat jenguk temannya itu. Pak Imin ngerasa sedih. Tapi di sisi lain dia ngerasa beruntung karena dia milih jalan yang seimbang. Badannya sehat bugar. Nah, itu baru namanya hidup cerdas. Pak Imin pun menyelesaikan kerisnya tepat waktu. Kerisnya rapi, kuat, dan indah. Tapi apa dok? Jangan bikin deg-degan ah. Tapi keris Pak Imin kalah. Kalah sama siapa? Kan Pak Ijo nggak ikutan karena sakit. Terus siapa yang menang? Yang menang adalah seorang empu tua dari desa sebelah. Kerisnya bukan cuma kuat dan indah, tapi punya aura keagungan yang luar biasa. Teknik pembuatannya sangat tinggi, jauh melampaui kemampuan Pak Imin. Curang. Masa tiba-tiba ada karakter baru muncul di akhir cerita? Ini kan ceritanya tentang Pak Ijo sama Pak Imin. Tenang Bel, justru di sini letak poin pentingnya. Empu tua itu dulunya juga pandai besi biasa, tapi dia nerapin strategi yang beda dari Pak Ijo maupun Pak Imin. Terus, lanjut dong. Penasaran nih aku. Apa rahasianya si bapak tua itu? Jangan bilang dia pakai pelet biar menang. Enggak, Bel. Rahasianya itu justru ada di cara dia memahami ritme kerjanya sendiri. Si empu tua ini nggak selalu gaspol kayak Pak Ijo, tapi juga nggak kaku membatasi jam kerja kayak Pak Imin. Dia tahu kapan harus mengerahkan seluruh tenaganya dan kapan harus istirahat total. Maksudnya gimana tuh? Kalau gitu sama aja bohong dong ngomongin keseimbangan. Gini, pas dia masih muda dan lagi giat-giatnya belajar teknik baru, si empu tua ini kerjanya keras banget. Mungkin malah lebih keras dari Pak Ijo. Dia berhari-hari mengurung diri di perapian buat bereksperimen sama campuran logam. Tapi, Nah, itu dia. Dia kerja keras juga kan akhirnya. Berarti teoriku salah dong. dengerin dulu. Tapi, setelah fase belajar keras itu selesai, setelah dia berhasil nemuin satu teknik baru, dia bakal berhenti kerja selama berminggu-minggu. Dia pergi bertapa, jalan-jalan ke gunung, atau sekedar main sama cucunya. Dia ngasih tubuh dan pikirannya waktu buat recovery total. Oh, jadi dia kerjanya pakai sistem sprint bukan maraton yang konstan ya? Bener banget, Bel. Dia tahu bahwa kreativitas dan teknik tinggi itu gak bisa dipaksakan keluar setiap hari secara konstan. Ada kalanya kita butuh dorongan energi besar-besaran untuk mencapai lompatan inovasi. Tapi setelah itu butuh istirahat yang sama besarnya biar gak burn out. Wah, pantesan kerisnya si empu tua itu menang. Dia punya teknik tinggi hasil kerja kerasnya dulu. Plus ketenangan pikiran hasil istirahatnya yang cukup. Nggak kayak Pak Ijo yang maksa terus sampai sakit. Atau Pak Imin yang terlalu nyantai sampai kemampuannya mentok di situ-situ aja. Nah, dari cerita Pak Ijo, Pak Imin, dan si empu tua tadi, kita bisa tarik benang merah ke masalahmu yang di awal tadi, Bel. Kenapa kamu ngerasa rugi saat nerapin keseimbangan work-life balance versi kamu? Karena aku nerapin keseimbangan yang kaku kayak Pak Imin ya, Dok. Aku nuntut porsi waktu yang sama persis setiap hari. Jam 5, teng, pulang. Padahal mungkin di fase ini aku harusnya lagi kayak si empu tua pas masih muda. Fase eksplorasi, fase membuktikan diri. Tepat sekali, Bel. Kesalahan terbesar kita dalam memahami keseimbangan itu adalah menganggapnya sebagai persamaan matematika sederhana. 8 jam kerja sama dengan 8 jam istirahat. Padahal ritme hidup itu dinamis. Kalau kamu lagi di awal karir, lagi pengen nyerap ilmu sebanyak-banyaknya, wajar kalau porsi kerjanya lebih besar.
Iya sih, aku sadar. Akhir-akhir ini aku emang terlalu kaku sama jam kerja. Begitu jam 5 sore, otakku otomatis matiin saat kelar. Padahal, kadang ada tugas yang butuh sedikit ekstra waktu biar hasilnya maksimal. Pantesan bosku bilang aku kurang inisiatif. Bukannya nggak bisa, tapi aku keburu nutup diri duluan sama alasan keseimbangan. Tapi bukan berarti kamu harus jadi Paijo yang kerja sampai sakit ya. Intinya adalah fleksibilitas. Kalau hari ini ada proyek penting yang butuh kamu stay sampai malam, ya lakukanlah dengan mindset bahwa ini adalah investasimu buat belajar. Tapi setelah proyek itu selesai dan sukses, kamu berhak nuntut kompensasi waktu istirahat yang pantas. Ambil cuti, lakuin hobimu, recharge energimu kayak si empu tua yang pergi ke gunung. Jadi konsep work-life balance itu sebenarnya bukan soal jam kerja per hari ya, Dok? Ada fase kita harus ngegaspol buat ngejar target, ada fase kita harus ngerem pelan-pelan buat ngisi bahan bakar. Gitu kan? Sempurna. Pemahamanmu udah level expert sekarang. Kesimpulannya, nggak ada yang salah dengan keinginan buat hidup seimbang. Yang bikin kamu ngerasa rugi itu karena definisimu soal keseimbangan masih terlalu kaku dan nggak disesuaikan sama fase karirmu saat ini. Kamu milih jalan Pak Imin di saat kamu sebenarnya butuh berlari sesekali buat ningkatin kapasitasmu. Wah, gila sih. Obrolan receh kita hari ini isinya daging semua. Cerita tentang Paijo dan Paimin Dadi ngena banget di aku. Makasih ya, Dok. Sekarang aku tahu harus gimana ngadepin kerjaan tanpa ngerasa bersalah atau ngerasa jadi pecundang. Sama-sama, Bel. Senang bisa membantu ngurai benang kusut di kepalamu. Ingat aja, hidup itu kayak ngeracik kopi. Kadang butuh seduhan air panas yang ekstra, kadang butuh es batu biar seger. Tergantung kamu lagi pengen ngerasain fase yang mana. Nggak ada racikan yang salah, asal kamu tahu kapan harus nikmatinnya. Setuju banget. Besok aku bakal ngadepin bos dengan energi yang beda. Nggak cuma tenggo, tapi ngasih performa maksimal di waktu yang pas. Habis itu baru deh cuti ke Bali, biar aku yang gantian menuhin timeline orang pakai foto liburan. Nah, itu baru Bella yang aku kenal. Semangat terus ngadepin dunia nyata. Buat teman-teman yang dengerin, sampai jumpa lagi di obrolan santai berikutnya. Bye!